Demi cinta, Ibnu Muljam rela membunuh Sayyidina Ali. Kisaran tahun 40 Hijriah terjadi konspirasi besar di antara kelompok Khawarij. Mereka berkumpul untuk merundingkan satu misi yang sangat rahasia dan berbahaya, yaitu membunuh 3 pemimpin besar Islam, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Pembunuhan ini masing-masing akan dieksekusi oleh Abdurrahman bin Muljam sebagai pembunuh Ali, Hajjal bin Abdallah As-Sorimi yang dijuluki Al-Burq sebagai pembunuh Muawiyah, dan yang terakhir seorang budak dari Bani Al-Anbar Zadawai atau Amr bin Bakr menurut Ibnu Katsir sebagai pembunuh Amr bin As. Pada awalnya pembunuhan ini dilandasi rasa kekecewaan mereka terhadap 3 pemimpin Islam, Muawiyah di Syam, Ali di Kufah, dan Amr bin As di Mesir. Menurut kelompok Khawarij, mereka bertiga adalah sumber kekacau balauan yang terjadi di daerah Islam saat itu. Kelompok Khawarij berasumsi bahwa hanya dengan membunuh mereka bertiga itu akan menyembuhkan rasa kekecewaannya, terlebih akan meredamkan kekacauan yang melanda Jazirah Arab kala itu. Jika ditarik ke belakang, kekacauan dan perpecahan umat muslim serta perang saudara dipicu oleh tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Mula-mula dari kekosongan kursi khalifah, masing-masing dari mereka mengklaim sebagai khalifah yang sah. Di samping umat Islam dibuat bingung dengan keabsahan masing-masing klaim. Seterusnya, banyak dari mereka yang berbeda pendapat tentang penebusan atau kisos dari darah Utsman. Dari Ali sendiri menginginkan untuk ditangguhkan sembari menanti waktu yang ideal untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman. Di pihak lain menginginkan untuk segera dilaksanakan tanpa melihat situasi yang masih memanas. Dalam hal ini, sikap Ali sudah benar, yaitu menangguhkan masalah kisos karena ditakutkan akan menambah perpecahan yang saat itu sudah sangat kacau. Kira-kira 2 faktor ini yang secara tidak langsung menjerumuskan umat Islam pada perpecahan. Di antaranya Perang Jamal 36 Hijriah antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali. Setahun kemudian disusul Perang Siffin 37 Hijriah antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang yang terakhir ini yang pada nantinya mencetuskan satu kelompok yang membahayakan tatanan Islam di masa depan, yaitu Khawarij. Singkatnya, Khawarij adalah pasukan Ali yang kecewa atas persetujuannya untuk tahkim atau arbitrase dengan pasukan Muawiyah. Mereka berpandangan bahwa Ali seorang yang sudah zalim karena telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuh musuh Allah. Hingga pada akhirnya mereka keluar dari barisan Ali dan menganggap Ali beserta pengikutnya sebagai musuh Allah yang halal darahnya. Setahun kemudian 38 Hijriah, mereka semakin naik pitam dengan fakta kekalahannya melawan pasukan Ali di Nahrawan. Banyak dari kelompok Khawarij yang gugur di medan perang. Maka sempurnalah kebencian mereka terhadap Ali beserta pengikutnya. Untuk itu, mereka akhirnya berunding berkonspirasi untuk sebuah misi pembunuhan. Dan setelah perundingan yang mereka lakukan selesai dan mencapai kata sepakat, masing-masing dari mereka akan pergi ke tempat sasarannya tadi. Ibnu Muljam ke Kufah, Hajjaj bin Abdallah ke Damaskus, Zadawai ke Mesir. Dan dari 3 misi ini hanya Ibnu Muljam dan Hajjaj yang sukses melaksanakan aksinya, sedangkan Amr bin As tidak berhasil dibunuh. Karena pada waktu itu Amr bin As sakit perut dan tidak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid, sehingga Zadawai salah sasaran. Yang terbunuh saat itu justru pengawalnya, Kharijah bin Abi Habibah. Karena Ibnu Muljam bertugas membunuh Ali, maka ia bergegas menuju Kufah. Di tengah perjalanan, Ibnu Muljam tidak sengaja bertemu saudara sepupunya atau anak pamannya yang bernama Qatam bin Sujna. Kebetulan sekali perempuan ini cantik nan jelita dan juga gemar beriktikaf di masjid, sehingga dapat meluluhkan hati seorang Ibnu Muljam dan melalaikannya dari misi untuk membunuh Ali, sebagaimana yang ditulis Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Akhirnya Ibnu Muljam bertekad untuk melamar karena sudah kadung cinta. Tetapi siapa sangka ternyata perempuan cantik ini justru meminta mahar 3.000 dirham, 1 budak lelaki dan 1 budak perempuan serta kepala Ali. Untuk mahar yang terakhir sebagai bentuk balas dendam lantaran ayah dan saudara Qatam
telah dibunuh Ali pada tragedi Nahrawan. Dari sini terlihat bagaimana Ibnu Muljam termotivasi kembali untuk membunuh Ali setelah melupakannya. Dari yang sudah lupa akan misinya, kembali bangkit berkat syarat mahar yang diajukan calon istrinya. Akhirnya, eksekusi pembunuhan Ali tetap dilakukan dan itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dengan rencana Ibnu Muljam akan menerkamnya dari belakang saat Ali sedang sholat fajar. Mula-mula ia mengajak Sabib bin Najdah dari daerah Asja'i untuk membantunya membunuh Ali. Lalu ia menerimanya setelah sebelumnya sempat terjadi tarik ulur dengan Ibnu Muljam karena semua orang mengakui kehebatan dan keluhuran Ali dalam segala hal. Disusul Majashir bin Wirdan atas rekomendasi dari Katem untuk membantunya membunuh Ali. Malam harinya mereka sudah bersiap di pintu Masjid Agung Kufah. Disitulah Ali biasanya melaksanakan jamaah sholat dan terjadilah apa yang terjadi. Ibnu Muljam menerkam dari belakang. Ia dengan lihai mengayunkan pedangnya mengenai kepala bagian atas Ali atau keningnya sampai berdarah-darah sambil meneriakkan, "Tidak ada hukum selain hukum Allah dan juga tidak ada untukmu wahai Ali." Untungnya saat kejadian itu Ali tidak sendiri sehingga pengikut setianya langsung menangkap Ibnu Muljam. Ia dipukul ramai-ramai di antaranya oleh Mughirah bin Nofel bin Haris bin Abdul Muthalib sampai pingsan, lalu dihadapkan ke Hasan. Sedangkan Sabib dan Wirdan kabur. Adapun Wirdan berhasil melundupkan diri bersama khalayak ramai, sampai-sampai ia tidak dicurigai. Untuk nasib Sabib cukup tragis, dibunuh oleh pamannya sendiri tatkala ia mengabarkan kejadian yang ia perbuat pada Abdullah bin Najdah, paman dari Bani Najdah. Alih-alih sebagai pamannya akan membantunya, justru pedang terhunus yang menyambutnya. Sejarawan mencatat Ali meninggal di tangan orang-orang Khawarij 4 hari pasca terjadinya penyerangan di malam 17 Ramadan. Dalam riwayat Al-Masudi, pengarang Murj ad-Dahab, Ali meninggal pada umur 72 tahun. Ada juga yang mengatakan 62 tahun. Lalu Hasan sebagai anak tertua mensolatinya dengan 7 takbir, kemudian dikebumikan di Masjid Agung Kufah. Yang menakjubkan, wafatnya tidak banyak meninggalkan harta tirkah selain 150 dirham, mushaf serta pedangnya. Inilah potret akhir kehidupan seorang khalifah yang dijuluki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Madinah al-Ilm, sederhana nan juhud. Dan terakhir, konsekuensi yang didapatkan sang pembunuh Ali cukup sadis. Diarak ke tengah pasar lalu dibakar hidup-hidup setelah sebelumnya dipotong tangan dan kakinya oleh Abdallah bin Ja'far, kemudian dilumuri minyak tanah. Allah, sungguh mengerikan dan sangat bengis sekali sifat dari para Khawarij. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Aduh.